Selamat malam semuanya, sobat-sobat channel Gabut. Wih, kembali lagi dengan aku, Miss Gabut. Di dalam kontennya Gabut, wih, kontennya anak gabut nih. Yang mana yang suka gabut? Ahoy, itu. Ya, salam dari teman-temannya gabut. Lucu banget kan guys. Kita kembali ke topik yang kemarin ya, tentang pembahasan cerita mistis atau horor pendek. Aku akan bacakan buat kalian semua guys. Sebelum itu kita masuk ke topik ceritanya. Ting. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita pendek, horor atau mistis ya guys. Nih aku akan bacakan ke kalian ya. Nomor 1, ceritanya judulnya Warung Misterius guys. Ceritanya seperti ini ya guys. Saat aku dan keluargaku berkunjung ke rumah nenek yang ada di Ciamis, Jawa Barat, kebetulan hari itu kami berangkat dari Jakarta pukul 12 malam. 12 siang dan sampai di Kabupaten Ciamis menjelang maghrib karena sering berhenti di perjalanan. 30 menit lagi kami sampai di rumah nenek. Namun ayah ingin pergi ke WC dan di kampung itu kami berhenti di sebuah warung remang-remang pinggir jalan. Sang yang punya warung memiliki tatapan yang dingin. Kami ingin menumpang di WC-nya dan ia hanya mengangguk saja. Setelah ayah membuat hajatnya, aku dan ibuku membeli beberapa cemilan di warung, seperti kue dan roti, serta 2 botol minuman. Setelah selesai, lalu kami membayar dan mengambil uang kembaliannya. Mulai serius bacanya guys. Dan sampailah di rumah nenek. Karena sampai rumah nenek sudah larut malam, jadi kami langsung tidur saja. Dan keesokan harinya, aku bercerita kepada nenek yang ayah numpang ke WC di warung perempatan jalan menuju rumah nenek. Dengan terkejutnya nenek bahwa di sana tidak ada warung karena sudah terjadi kebakaran sebulan yang lalu dan semua penghuninya meninggal dunia. Warung itu dirampok dan dibakar oleh maling. Serem ya, berarti itu warung goib guys ya, mereka numpang di WC-nya itu. Makanya pemilik warungnya juga sikapnya aneh waktu mereka mau numpang WC ya guys. Kita lanjut. Kami yang merasa tidak percaya bahwa itu warung goib, kami membawa kresek kue dan roti yang kami beli dari sana. Dan ternyata semua makanan itu telah gosong. Uang kembaliannya pun sudah berubah menjadi daun. Dan kami mulai percaya dengan cerita nenek bahwa makhluk yang kami temui kemarin adalah makhluk halus. Serem banget ya guys. Itu berarti warung goib, dan yang diterima itu kembalinya dalam bentuk daun. Serta kue dan roti yang dibeli itu udah gak ada, kosong guys. Jadi cuman kreseknya doang, isinya udah gak ada guys. Serem banget ya guys. Oke, lanjut lagi ke cerita kedua ya guys. Judulnya Hantu Kosan. Aku bacakan ceritanya ya guys, seperti ini. Sudah 2 minggu lalu aku berada di kosan ini yang katanya selalu ada kejadian aneh di sini. Namun setelah 2 minggu berlalu, aku merasa tak ada yang aneh. Aku enjoy aja dengan kosan ini. Yang aku herankan, setiap aku mandi, aku selalu diawasi oleh 2 pasang mata yang mengintip dari balik jendela WC. Serem juga ya. Jadi kalian kalau lagi mandi tuh kayak ngerasa ada yang ngintipin gitu guys. Aku pikir itu cuma lelaki mesum di kamar sebelahku. Dan suatu ketika aku penasaran, aku memasang kamera dipasang di kamar mandi. Dan aku mulai mandi. Dan betapa kejutnya, aku ternyata yang mengintip selama ini bukanlah manusia, tetapi melainkan makhluk halus yang tanpa tubuh. Jadi cuma kepalanya doang guys. Jadi badannya nggak ada guys. Ia hanya kepala dan organ tubuh yang berjalan kayak layak
itu ya berarti hantunya guys. Dan aku mulai gemetar dan HP ku jatuh. Setelah mengambil HP, ternyata makhluk itu telah ada di depanku dan aku pun pingsan. Setelah terbangun dari pingsan, aku sudah berada di tepat atas kamarku guys. Duh, oh di tempat kamarnya guys. Berarti dia pingsan semalam habis lihat hantu itu ya. Terus dia tiba-tiba bangun udah di kasurnya gitu ceritanya. Tapi nggak ada sambungannya, agak serem sih ya guys. Jadi kita nggak tahu selanjutnya tuh gimana ya guys. Oke lah, next. Ketiga, hantu teman di pesantren judulnya ya guys. Nih, kisah ini dialami oleh seorang lulusan pesantren. Namanya kita hide aja ya guys. Nah, ceritanya seperti ini. Cerita mistis di lingkungan pesantren sudah bukan hal yang asing. Entah itu sebuah kebutuhan atau apa, aku tidak bisa menjelaskannya. Sebagai orang yang pernah nyantri, aku pun pernah mengalami hal tersebut beberapa kali. Aku mengalami kejadian seram semasa tinggal di pesantren. Kalian yang pernah tinggal di pesantren, gimana ya kondisi pesantren dengan lingkungannya? Apakah emang serem atau enggak? Kalian tulis di kolom komentar ya guys. Ada satu kejadian yang masih kuingat sampai sekarang. Berarti dia pernah ngalamin hal yang horor situ. Padahal kejadian tersebut sudah belasan tahun berlalu. Jadi pada suatu malam, aku dan temanku bernama Amin sedang diam di lantai 2 asrama sambil menyetrika baju. Saat itu pesantren sedang libur sehingga kami bisa menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan yang kami inginkan, karena kegiatan rutin santri diliburkan. Oh, jadi dia lagi libur, nggak ada kegiatan di santri guys. Kita lanjut. Banyak juga anak-anak yang pulang kampung karena liburan yang cukup lama. Yang tersisa di asrama adalah anak-anak yang rumahnya di pulau seberang, seperti Amin, atau mereka yang memang tidak mau pulang walaupun dekat seperti aku. Posisi asrama tepat berada di belakang bangunan sekolah. Jadi kami menyetrika baju sambil melihat pemandangan bagian belakang bangunan sekolah yang gelap karena lampu kelas tidak nyala. Lampu jalan pun tidak ada sama sekali. Jadi bisa dibayangkan di depan asrama keadaannya benar-benar gelap gulita. Kembali kepada Aming dan aku yang sedang menyetrika. Saat sedang asik menyetrika, aku melihat di bawah ada bayangan orang yang berjalan pergi menjauhi asrama. Kami berdua mengenalinya, sebut saja namanya Yahya. Aming lalu memanggilnya sambil agak berteriak karena kami ada di lantai yang berbeda dengan Yahya. Yahya pun menyahut. Terjadilah percakapan singkat antara keduanya, tapi aku lupa apa isi perbincangannya. Setelah berbincang, orang itu pergi menjauhi asrama, melewati bangunan sekolah yang gelap gulita. Kami pun melanjutkan kegiatan menyetrika sampai tiba-tiba dari dalam kamar ada seorang teman bertanya kepada Amin. Ceritanya seperti ini. Min, kamu mau ngobrol dengan siapa? Tanyanya. Si Yaya menjawab Amin singkat. Hah? Dia sudah pulang dari siang ke Jakarta. Aku baru ingat Yaya memang pulang dijemput oleh keluarganya. Ah, masa? Lalu berbicara denganku, barusan siapa? Ya, aku juga tidak tahu itu siapa. Mungkin hantu. Nah, pernyataan Amin itu kemudian menjadi akhir dari kegiatan kami menyetrika, dan kami pun buru-buru masuk ke dalam kamar. Sementara baju-baju kami biarkan berceceran di meja setrika. Ya karena sudah takut ya guys, mana mungkin masih setrika lagi. Biarlah nanti pagi dibereskan. Dan malam itu kami tidur berdempetan di kasur sempit karena ketakutan. Oh iya guys, pasti ketakutan ya. Kita aja pasti kok kayak gitu juga ketakutan. Dulu aku juga pernah guys punya cerita horor waktu sekolah ya, SMP. Jadi tuh aku kan datang pagi-pagi. Nah teman aku itu namanya ya Diana lah ya guys. Nah dia tuh udah ada di kelas di depan jendela, terus tatapannya aku kosong kayak ngeliat aku gitu guys. Nah terus aku liatin juga, aku pikir dia udah datang pagi banget. Terus aku naik ke dalam kelas kan. Pas aku naik, tiba-tiba
yang Diana itu baru datang guys. Dan aku kaget banget kan, aku tanya dia, lu baru datang? Kata dia, iya baru datang. Nah terus tadi yang di jendela itu siapa guys? Kalian sudah bisa tebak kan itu siapa guys? Memang sekolah aku atau SMP itu agak angker ya guys, jadi ya udah banyak lah hal-hal yang mistis kayak gitu guys. Jadi nggak usah heran lagi, cuman ya terkejut aja bisa ngalami hal seperti itu, karena aku baru pertama kali ngalami hal seperti itu ya guys, yang mistis kayak gitu. Pokoknya itu pengalaman horor aku paling seram sih selama aku sekolah guys. Kalau kalian pernah ngalamin hal apa waktu sekolah guys, tulis di kolom komentar ya guys. Kita sharing-sharing aja di sini, oke? Nah kita lanjut ke cerita selanjutnya ya guys. Judulnya Cilukba. Jadi didengar tuh Cilukba, lucu banget guys. Nih kita lanjut ke ceritanya ya guys. Aku dan ibuku sangat dekat. Namaku Andrian dan aku masih SMA kelas 7 IPA. Namun ada tragedi yang akhirnya aku harus berpisah dengan ibu. Ibuku selalu masuk ke kamarku tanpa tahu aku ada di belakangnya. Dengan jahilnya aku berteriak Cilukba, lalu ia akan menjerit dan pergi keluar saking kagetnya. Aku sering melakukan hal ini kepada ibuku. Namun kali ini ketika aku melakukan hal yang sama, ibu bukan hanya keluar tapi malah pingsan. Kurasa ini lebih seru jika aku masih hidup. Aku kangen bu. Oh berarti ini anaknya udah meninggal ceritanya guys. Jadi gak inget waktu masa dia masih hidup sama ibunya. Oke, next. Cerpen horor. Teror luda pocong. Oh, pocong punya luda juga ya guys. Nih ceritanya nih seru juga nih, aku bacain ya guys. Desi dan Bina adalah perawat baru di rumah sakit seram di kota J. Kita ya sebut J ya. Nggak tahu J itu Jember atau Jogja atau selainnya gitu. Sudah puluhan kali mereka mendengar cerita hantu tentang rumah sakit tersebut dari kawan-kawannya. Berarti emang rumah sakit itu sudah terkena angker ya guys, sudah banyak yang tahu. Nah, namun karena mereka berdua sangat cuek, mereka tidak mudah mempercayainya untuk gosip-gosip atau isu-isu yang tersebar. Ketika Desi bertugas malam hari, datang seorang pria dengan wajah pucat. Desi berpikir kalau orang itu sedang sakit, dan saat Desi memanggil dokter, tiba-tiba orang tersebut sudah menghilang. Wah, hilang guys. Berarti itu hantu ya guys. Kamu lihat di mana, Des? Orang itu enggak ada, kata dokter. Oh, dokter yang tanya. Masa sih dok? Tadi ada di depan, sudah pulang mungkin ya, jawab Desi. Memasuki jam pulang, Desi menemukan luda di lantai ruang piketnya. Dia pun membersihkannya dengan ketus sambil berpikir siapa yang melakukan perbuatan jorok tersebut, membuang ludah sembarangan katanya. Setibanya di kosan, Desi bercerita pada Bina, teman pasien yang tiba-tiba hilang itu. Oh bukan teman, tentang pasien yang hilang tiba-tiba itu ya guys. Jangan-jangan kata Bina, pasien itu adalah hantu. Saat Bina ingin pergi ke kamar mandi, dia menemukan ludah yang sangat banyak di kloset. Padahal Desi saat itu belum masuk ke kamar mandi. Dia juga merasa tidak pernah meludah di kamar mandi. Siapa sih yang meludah di kamar mandi gue? Kata Bina. Lu ya Des? Tuh, Jo, tanya Bina kepada Desi ya. Mendengar itu Desi tercengang. Dia teringat dengan ludah di lantai rumah sakit. Dia juga melihat ludah-ludah lainnya di bawah kasur hingga dekat pintu kosan. Serem banget, geli gitu ya guys. Kalau misalnya kita bangun terus di kasur atau di lantai tuh banyak ludah, gede banget deh. Tanpa pikir panjang, Desi buru-buru mengajak Bina keluar. Namun saat mereka membuka pintu, sosok pocong dengan wajah seram berdiri di depan tempatnya langsung. Pocong itu meludah dengan mata melotot. Desi pun pingsan sedangkan Bina berteriak misteris sambil pergi meninggalkan Desi yang tergeletak di depan pintu kosannya. Oh temannya tinggalin dia ya guys, berarti bukan teman yang setia itu. Jadi kalau saat lagi pingsan ditinggalin ya guys nih. Oke, kita lanjut ke videonya next. Cerita hantu, semua hantu guys. Nih ya, tentang guling. Judulnya guling doang,
buat tidur. Ini ceritanya seperti ini ya guys. Ahahaha. Iya benar-benar seruku, senang. Aku sedang menelepon temanku Pia. Kami mulai menelepon saat jam 11 malam. Aku melirik jam dinding di kamar kosku. Sudah jam 1 lewat. Terkadang gibah bagi wanita itu menyenangkan, sehingga membuat lupa waktu. Aku teringat akan mata kuliah pagiku besok. Pi, udahan dulu ya. Aku ada mata kuliah besok pagi. Diajarnya sama Pak Yos pula. Kalau telat mampus aku, jawabku begitu. Pia mengiyakanku seolah mengerti betapa galaknya dosenku pagi besok. Dosen emang selalu begitu guys. Nih ya, ya udah katanya. Kata siapa sih itu? Ya udah, kata Pia. Gulingku sudah mau ngajak ngapel nih. Candaku. Pia tertawa. Hati-hati dengan ucapanmu, ledek Pia. Setelah mengucapkan dada berkali-kali, akhirnya sambungan telepon terputus. Aku membaringkan tubuhku di kasur dan menarik selimut hingga dada. Aku membuka ponsel, ingin bermain sebentar dengan benda pipi itu sebelum akhirnya aku merasa ngantuk dan tertidur. Aku bergelembung di bawah selimut, memeluk guling empuk yang menemaniku selama aku tinggal di kos ini. Perlahan aku memejamkan mata, mulai membuka kilas-kilas mimpi di dalam bawah sadarku. Bau apa ini? Aku mengentus mencium bau pandan yang menyeruak hebat di dalam kamarku. Sejak kapan ada pandan di rumahku, katanya. Aku dengan malas membuka mata. Bau banget, begitu menyengat, mengganggu pernapasanku. Aku duduk di tepi kasur dengan gontai, berniat untuk minum air. Seteguk dua teguk, aku menaruh gelas setelah meneguk air yang keempat. Aku kembali ke kasur lalu mencoba tidur lagi. Bau pandan itu semakin parah, seolah bau itu berada di dekatku. Aku menutup hidung dan dengan gulingku, tetapi positif thinking bahwa bau pandan itu dari musang pandan yang mungkin ada di atap. Besok aku harus menyuruh Mang Usep memeriksa atap. Percuma, gulingku yang wangi bahkan tak mampu mengalahkan bau-bau tidak sedap ini. Aku mengendus kesal, ingin tidur pun susah banget. Bau apa sih ini? Bikin mual aja, desakku kesal. Musangnya ada berapa sih? 1, 2, 100. Kenapa bau sekali? Lucu ceritanya guys. Aku hendak memejamkan mata lagi saat aku merasakan bulu kudukku meremang. Pikiranku mulai kalut, tidak tenang. Astaga, berpikir positif. Dira berpikir positif. Namanya Dira berarti tadi. Hawa dingin menusuk leherku. Seakan belum cukup membuatku ketakutan, aku merasakan sesuatu memperhatikanku dari jauh. Aku berusaha bodoh amat lah dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Namun aku seakan ingin mati dari dunia ini ketika selimutku ditarik paksa dan melihat sosok tinggi seperti guling yang tersenyum lebar memperlihatkan mata bolong, wajah berdarah, bernanah dan belatung di mana-mana. Jadi gulingnya tuh jadi kayak matanya bolong ya guys, terus banyak darah, terus darahnya keluarin kayak nanah-nanah sama belatung-belatung gitu. Serem banget ya guys. Berarti dia ucapinnya guling hantu, jadi guling hantu benar kan tuh guys. Sosok itu tersenyum begitu lebar seolah merobek wajahnya sendiri. Aku yakin aku pingsan setelah sosok itu mengucapkan kalimat yang tidak pernah aku lupakan. Aku nungguin dari tadi loh, kita kan mau jalan. Ya ampun, berarti hantunya tuh masuk ke dalam gulingnya ya guys. Ya sesuai dengan ucapannya lah sih, ngapel, jadinya gulingnya beneran ngapel ya guys. Oke, next kita lanjut ke cerpen horror komedi. Ini agak ada horror komedi, jadi di dalam itu ceritanya agak ada komedi sedikit dong ya guys. Nih kita baca ya, ceritanya adalah Supir dan Hantu Pramugari.
Begitu banyak cerita horor lucu dari supir yang pengalamannya sudah 25 tahun. Begitulah yang dirasakan Yuda, 47 tahun, sopir yang mengaku sudah pernah mengemudikan berbagai kendaraan dari truk, forklift, sampai mesin giling. Usia 47 tentu terbilang muda jika pengalaman pengemudinya sudah seperempat abad sendiri ya. Yuda telah mahir mengemudi sejak SMP. Lalu karena ingin cepat bisa cari duit sendiri, ia memutuskan menjadi supir selepas SMA di tahun 1992. Ahli kuliah seperti teman SMA-nya yang lain, satu cerita menarik disampaikannya. Pengalamannya di tahun 1995, Yuda diterima bekerja di salah satu maskapai penerbangan nasional untuk mengantar pilot dan pramugarinya. Namanya mengantar pilot dan pramugari, pastinya perjalanan sering dilakukan pada saat dini hari atau menjelang subuh. Saat itu kadang lokasi penjemputan berada di pinggir Jakarta yang kala itu belum seramai sekarang, masih banyak rawa-rawa ya guys. Suatu kali, biar ia nggak telat menjemput pramugari di daerah Taman Mini Jakarta Timur, Yuda pun menginap di rumah kawannya di Lubang Buaya. Naik Mitsubishi L300, Yuda berangkat sekira pukul 01.00 WIB. Saat lewat perempatan Taman Mini yang kini sudah menjadi Taman Mini Square, Yuda sekilas melihat sosok mirip pramugari dari kaca spion tengah. Artinya sosok mirip pramugari itu duduk di bangku baris kedua. Siapa itu pramugarinya? Hantu kah? Sadar akan pandangannya, Yuda coba menenangkan diri. Dia mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya halusinasi saja. Mungkin karena kurang tidur dan lelah. Namun enggak lama kemudian terdengar bunyi handle pintu dimainkan. Yuda menengok ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat melaju di terowongan Taman Mini arah Ciracas, bunyi handle pintu terdengar makin keras. Tiba-tiba pintu belakang langsung terbuka. Ia kemudian menepi dan menutup pintu. Namun dasar Yuda ini sukanya guyong. Dia lantas melontarkan kata-kata sekitar. Kata-kata ke sekitar. Setan, jangan ganggu gue aja. Gue lagi cari duit halal. Kalau mau numpang bayar, kalau nggak mau pergi. Emangnya bensin punya nenek moyang lo? Udah, sana pergi, jangan ganggu-ganggu. Kalau mau terbang, beli tiket dong, nggak ada yang gratisan, katanya waktu itu. Usai melontarkan kata-kata itu, gangguan tadi nggak lagi muncul. Sambil membaca doa, dia melanjutkan perjalanan. Mungkin itu jin, katanya. Jin kan bisa berubah bentuk menjadi apa saja, termasuk menjadi wujud wanita cantik, ucapnya. Hehehe. Oke, lanjut cerita ke selanjutnya ya guys. Cerita seram. Nih ceritanya seperti ini. Kisah ini dialami oleh seorang lulusan pesantren. Kayaknya ini udah ya ini ceritanya, kayaknya pesantren tadi guys. Oke, next lanjut. Kita baca yang cerita horor kisah nyata. Berarti cerita ini diambil dari kisah nyata ya guys. Nih ceritanya seperti ini. Kisah horor nyata ini dialami oleh Adit pada tahun 2007 lalu. Ketika itu Adit dan keluarganya memiliki sebuah rumah baru di pinggiran kota Bandung. Rumah itu berdiri di atas lahan bekas rawa-rawa dan dijadikan sebuah kawasan perumahan yang luas. Setiap 1 minggu sekali, Adit dan keluarga meninjau rumah tersebut untuk melihat progres pembangunannya. Suatu waktu dia datang dengan perasaan tidak enak menjelang waktu maghrib. Usai melihat rumah barunya, Adit kembali ke rumahnya di kawasan Riung, Bandung. Di tengah perjalanan pulang, pembantunya bernama Reni mengaku tangannya dicolek oleh seseorang gitu. Padahal ketika itu tidak ada seorang pun yang menyoleknya dan dia dalam keadaan sendiri. Guys, serem juga ya guys. Pada perjalanan yang belum terlalu jauh, Reni mendadak kesurupan. Sontak semua orang di dalam mobil terkejut. Adik yang membawa mobil pun
mengaku bahwa mobilnya menjadi berat meskipun pedal gas sudah diinjak sekuat tenaga. "Ren, kamu kenapa?" tanya ibu Adit. Melihat Reni makin memberontak, adik sadar bahwa Reni kesurupan. Suaranya menjadi lantang dan tenaganya sangat kuat ya guys. Kondisi Reni semakin mengkhawatirkan dan sesekali ingin keluar dari mobil dengan cara meloncat. "Reni mau pulang lagi, ada yang nungguin Reni," katanya. Bapak Adit kemudian menelpon seorang ustadz di kawasan Antapani karena khawatir dengan keadaannya. Kebetulan posisi saat itu tidak terlalu jauh untuk kawasan tersebut. Adit pun membawa mobilnya ke rumah Pak Ustadz. Setiba di rumah Pak Ustadz, Reni mendadak pulih. Adit pun menjelaskan kronologi pada Pak Ustadz. Mendengar ada yang mencolek tangannya, Pak Ustadz mengatakan jika Reni disukai oleh jin. Tidak cuma satu sosok, tetapi ratusan jin menyukainya. Reni kemudian diberi air doa oleh Pak Ustadz. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulang. Namun kejadian seram kembali terjadi saat di rumah Reni tertawa. Saat di rumah Reni tertawa dengan mata melotot. Ketika adik memberikan Al-Quran agar dibaca bersama-sama, Reni tertawa makin kencang seperti hantu kuntilanak. Adik kemudian menelpon Ustadz di sekitar rumahnya dengan harapan agar Reni kembali normal. Namun ketika Ustadz itu datang, Reni tak kunjung membaik kondisinya. Dia disukai ratusan jin, kata Pak Ustadz. Susah untuk mengeluarkan jin-jin tersebut di dalam tubuhnya. Menurut Pak Ustadz, ratusan jin itu mencolek tangan Reni saat Reni melamun. Para jin itu merasukinya dan ingin membawanya pergi. Memasuki tengah malam, Reni makin memberontak. Sesekali dia berbicara sendiri di kamar yang gelap dan masuk ke kamar mandi sambil bernyanyi-nyanyi seram. "Ren, istighfar Ren," kata Bapak Adit. Sudah jam 2 subuh. Reni mulai tersadar dan bertanya-tanya ada apa. Adit menjelaskan semuanya pada Reni. Dia pun kembali melamun dengan keadaan kusut. Maksudnya udah capek kali guys, dirasukin jin terus. Kayaknya kan bukan satu, banyak. Jadi kayaknya auranya tuh tersedot habis guys, jadi dia lemes gitu ya. Bapak Adik mengingatkan Reni agar dia tidak melamun. Ya makanya guys, kalian tuh jangan suka melamun, happy aja kayak gabut yang selalu happy ya guys. Punten Bapak Reni hoyong pendak sareng kabage Reni. Oh, itu bahasa Sunda ya atau Jawa ya. Artinya tuh, "Maaf Bapak, Reni ingin pulang, ingin bertemu pacar Reni," ujar dia dengan nada Sundanya yang gentar tuh. Bahasa Sunda ya guys. Semua dibuat bingung dengan pernyataan Reni. Adik mengaku bahwa Reni melantur dan memintanya untuk beristighfar. Hari demi hari berlalu dan kondisi Reni makin memburuk. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya pulih. Hal ini diperparah karena Reni ingin jin yang di dalam tubuhnya jangan pergi, jadi tetap ada di dalam tubuh dia ya guys. Suatu waktu ayah Reni berkunjung untuk melihat kondisi anaknya. Menurut ayahnya, Reni memang sering melamun pasca ditinggal pacarnya yang meninggal. Oh, berarti pacarnya udah meninggal guys. Pada akhirnya Reni dibawa pulang ke Garut oleh ayahnya. Kabar terakhir yang diterima Adit, kondisi Reni belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya makin kurus, rambutnya tidak terurus, suka menyendiri, makin sering melamun. Menurut ajengan di kampungnya, jin di dalam tubuh Reni memang sudah tidak sebanyak sebelumnya. Namun ajengan tersebut mengatakan bahwa Reni juga menyukai para jin tersebut di dalam tubuhnya, sehingga membuatnya tidak bisa lepas dari gangguan jin tersebut. Oke guys, berarti intinya tuh si Reni itu suka dimasukin jin, jadi dia nggak mau jinnya keluar guys ya. Berarti ceritanya sampai sini dulu ya guys. Salam cerita horor dari Gabut Way. Kita lanjut nanti ke cerita selanjutnya ya guys. Untuk cerita horor-horornya, kalau kalian suka dengan video ini, boleh diklik tombol subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian sebaiknya guys. Dan terima kasih untuk yang sudah hadir nonton channel Gabut Way dari awal sampai selesai ya guys. Terima kasih. Oke, ditunggu konten selanjutnya dari Gabut Way ya guys. Dan salam sehat bagi kalian semua. Makin sukses, makin berjaya pokoknya guys. Oke, sampai jumpa ya guys. Selamat malam, sampai bisa. Dadah, ciao.